semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mutiara dengan NIM 221096 dari kelas RA1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Primagraha. Tujuan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS pedagogik yang diampu oleh Ibu Maulina Rahayu MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai landasan psikologi dalam pendidikan. Mari simak videonya. Apa sih psikologi dalam pendidikan? Jadi, pemahaman peserta didik utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologi sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Umpamanya, pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi seorang pendidik, urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek dan konsep tentang cara-cara paling tepat untuk mengembangkannya. Psikologi juga adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologi dari manusia. Dengan demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena proses dan pelaksanaan kegiatan pendidikan, peranan psikologi menjadi sangat mutlak. Analisis psikologi akan membantu para pendidik memahami struktur psikologi anak, tentang psikis, mental, dan kegiatan-kegiatannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan secara efektif. Di sini juga ada bentuk-bentuk psikologi dalam pendidikan. 1. Psikologi perkembangan. Pendekatan pentahapan perkembangan individu berjalan melalui tahap-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap-tahapan yang lain. 2. Psikologi belajar. Para ahli juga menyatakan terdapat keragaman dalam cara menjelaskan dan mendefinisikan makna belajar, learning. Namun, baik secara eksplisit maupun secara implisit pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya. Ialah bahwa definisi manapun konsep belajar itu selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Di sini juga ada psikologi sosial. Jadi, psikologi sosial suatu proses psikologi yang mempelajari psikologi seorang di masyarakat, lingkungan, dan tempat tinggal yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dalam ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Seberapa pentingnya landasan psikologi dalam pendidikan? Sangat penting karena landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap tahap perkembangan yang berbeda dari bayi hingga dewasa. Dalam proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan, peranan psikologi menjadi sangat mutlak. Analisis psikologi akan membantu para peserta didik memahami tingkah laku mental seorang pendidik, struktur psikologi anak didik dan kegiatan-kegiatannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan secara efektif. Di sini juga ada kontribusi psikologi pendidikan dalam proses belajar. 1. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap perkembangan kurikulum. Jadi, psikologi pendidikan dalam perkembangan kurikulum berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Terlepas dari berbagai aliran psikologi yang mewarnai pendidikan, pada intinya, kajian psikologi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan out pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek-aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. 2.
kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Jadi, psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran, seperti teori klasikal conditioning, conditionis, conditioning, Gestalt, teori daya, dan teori kognitif. Teori-teori pembelajaran lainnya. 3. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Jadi, pemahaman kecerdasan, bakat, dan minat dari kecil dan aspek kepribadian lainnya melalui pengukuran psikologi memiliki arti penting bagi upaya pengembangan proses pendidikan individu yang bersangkutan sehingga pada gilirannya dapat dicapai perkembangan individu yang optimal. Para ahli juga menyatakan, psikologi cenderung untuk menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ini selanjutnya lazim disebut dengan teori belajar. Ada 3 teori. 1. Teori belajar klasik masih tetap dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghafal perkalian dan melatih soal disiplin mental. Teori naturalis bisa dipakai dalam pendidikan luar sekolah, terutama pendidikan seumur hidup. 2. Teori belajar behaviorisme bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata, seperti rajin, mendapat skor tinggi, tidak berkelahi, dan sebagainya. 3. Teori belajar kognisi berguna untuk mempelajari materi-materi yang rumit yang membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk mengembangkan ide. Di sini juga ada penutup. Jadi, landasan psikologi pendidikan dapat disimpulkan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenal dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangan yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Bentuk-bentuk landasan psikologi pendidikan mencakup psikologi perkembangan belajar, sosial. Dalam perkembangannya, landasan psikologi pendidikan memiliki peranan sebagai perkembangan kurikulum dalam sistem pembelajaran dan penilaian. Pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidik. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitian lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Psikologi juga adalah cabang dari psikologi yang dapat penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik dan mental, yang sangat erat berhubungan dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses keberhasilan belajar. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraiannya dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutamanya mempengaruhi proses dalam belajar. Implikasi psikologi dalam pendidikan ini sebagai besar dalam bidang kurikulum karena materi belajar dan proses belajar mengajar itu harus sejalan dengan perkembangan cara belajar, cara belajar dan cara peserta didik pendidikan mengadakan konteks sosial dan kesiapan mereka belajar. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.